mendengarkan pembelaan secara lisan sampai Miring PN Lamongan 2011 itu dijatuhkan 15 tahun loh. Begitu ya. Ini sangat rendah sebenarnya. Begitu ya. Itu yang pertama, yang kedua bahwa yang kita lihat, yang saya lihat di sini penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan ini salah dalam penerapan hukum. Ya, contoh kita lihat tadi Rahmat Hidayat tidak bersalah, tapi diterapkan dia sebagai bersalah. Terus kedua, orang yang melakukan bersalah, ya, yang memukul pakai pot, itu kemana? Kenapa tidak diungkap? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, motornya kenapa tidak dihadirkan? Ya, sebagai alat bukti. Ada apa di situ? Dan selanjutnya, saya melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Yang kita lihat, kemana video-video itu kok tidak dihadirkan sebagai barang bukti? Itu harusnya sebagai petunjuk loh. Siapa orang yang terlibat di situ? Jangan sampai salah menegakkan hukum, sehingga nanti orang yang melakukan kesalahan bisa tidak dihukum. Kita lihat mana yang memukul pakai pot. Kenapa tidak diproses hukum? Kenapa tidak ditangkap? Kenapa Hidayat ini dia membantu korban bisa ditangkap, ditahan loh? Bagaimana pemulihan nama baiknya? Ini harus dipulihkan loh. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Hukum, jangan sampai hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum harus dijadikan panglima. Ya, jangan pernah bermain-main dengan penegakan hukum. Begitu ya. Jadi harus tegas di sini. Dan kita minta sekali lagi, yang memukul pakai pot bunga harus dicari, harus diproses hukum, dan harus ditangkap. Ya, janganlah ya mainkan dengan hukum ini, jangan. Begitu ya. Dan termasuk terkait dengan proses penyidikan, barang bukti, video orang yang memukul pakai pot bunga, menindas korban, tidak diproses, tidak diungkapkan. Ingat, kami sudah datang kemarin minggu lalu ke Propam untuk melaporkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dan dipanggil Warsidik, dan kami sudah bersurat secara langsung kepada Kapolda untuk menindak tegas proses hukum ini. Dan selanjutnya, terkait di mana kami datang ke ke Polres, kok Kapolresnya bilang saya ini rumah saya, dengan membentak saya dengan nada keras, dan saya tidak boleh bicara. Ada apa? Ya, ini tidak bisa dibiarkan. Ini rumah juga rumah masyarakat loh. Pengecara aja diperlakukan seperti itu. Bagaimana orang tidak ngerti hukum? Ya, kami minta Kapolda bertindak tegas terhadap Kapolres ini. Kami minta Kapolri juga bertindak tegas. Jangan main-main dengan hukum. Ya, jangan main-main sekali-kali. Rusak hukum ini kan nanti. Ya, mungkin dari keluarga silakan. Ya. Saya tidak puas dengan putusan hakim. Gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan pernah bermain dengan proses hukum. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Ya, saya tidak akan pernah mundur untuk memperjuangkan kebenaran. Siapapun kalau tidak benar, saya lawan. Begitu ya. Mungkin ini dari saya. Ada pertanyaan lagi? Langkah dari keluarga setelah kondisi ini seperti apa sih, Bang? Apa langkah ini? Kami minta, itu yang saya katakan tadi, jangan sampai orang yang melakukan kesalahan itu tidak dihukum. Kemana sih yang memukul pakai pot bunga? Kenapa? Si siapa sama tadi Hidayat, orang yang membantuku dihukum, berarti salah penerapan hukum di sini. Membalik duta. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Ya, rusak nanti ketika biarkan. Ya, ini harus dipulihkan juga nama baik si Hidayat ini.
Ya, udah rusak loh. Makanya kepolisian harus pulihkan nama baik ini. Ya, dia membantu. Kok jadi korban? Sementara orang yang jelas-jelas melakukan kejahatan, videonya putar dong. Kenapa dibiarkan? Kenapa tidak diputar, dimasukkan ini sebagai petunjuk? Aneh penegak hukum ini. Saudaraku silakan, baik keluarga untuk bicara juga. Keluarga kita, saudara kita almarhum Sigit yang telah meninggal dunia. Apa yang disampaikan oleh kuasa hukum menurut kami benar adanya. Sekiranya yang betul-betul bersalah sehingga tidak perlu disembunyikan. Ya, buka terang benderang. Terus yang tidak bersalah jangan dibuat bersalah. menjadi bersalah. Ini sebagai contoh hasil putusan pengadilan pada Ya. hari ini, Pak Hidayat terbebas dari hukuman karena dia memang tidak bersalah. Jadi harapan kita para penegak hukum bersikap adil, bersikap bijak dalam segala memutus suatu tindak pidana. Mungkin dari itu, ya mohon doa juga buat rekan-rekan agar almarhum tenang di surga, di alamnya. Mungkin ada upaya-upaya lain yang akan ditempuh para pengacara. Kami sebagai keluarga banyak berterima kasih Abang Da sudah bisa datang jauh-jauh dari Jakarta membantu keluarga kami almarhum. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, saya tidak puas dengan putusan itu, kan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, Pak. Coba kita lihat Mario Dandi aja tiba-tiba dituntutnya 12 tahun, 10 tahun. Masa yang membunuh, udah kan saya jadi tuntut segitu, diponis 7 tahun, kan tidak sesuai. Cobalah anak mereka yang dibunuh gitu. Banyak juga masih kejagal kok yang tidak terkuak. Kejanggalan-kejanggalan seperti apa Pak yang Bapak maksudkan? Itu ada pelaku yang nama Edo itu. Itulah pelaku yang melindas ponakan saya setelah dia sudah terkapar, itu namanya Edo. Tapi tidak ada di BAP, tidak ada disebut di persidangan. Hanya dituntut 7 tahun. Pelaku yang mukul menggunakan pot bunga itu pun juga belum ditangkap sampai sekarang. Ada permainan apa sebenarnya ini? Tolonglah.